Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun secara daring. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tema 1, subtema 1. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada tema 1, subtema 1, KD yang kita pelajari adalah 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Mari kita amati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan dengan perkembangbiakan secara generatif. Amatilah bagian bunga berikut ini. Bisa dilihat yang atas ini, yang biasanya kamu katakan bunga, maka itu disebut mahkota. Bagian bunga tersebut adalah mahkota. Benang sari yang ini. Sedangkan kelopak yang berada di sini. Selanjutnya adalah dasar bunga di sini, dan yang paling bawah itu adalah tangkai bunga. Dan di dalam sini itu adalah bakal biji. Itu hasil dari penyerbukan. Kepala sari yang atas, tangkai sari yang bawahnya, kepala putik yang ini. Nah, kepala sari tadi mengeluarkan serbuk sarinya, nanti akan menempel pada kepala putik, sehingga terjadilah penyerbukan. Penyerbukan ini nanti menghasilkan sebuah bakal biji. Nah, ini bisa kalian pelajari atau kalian baca kembali tentang penyerbukan ya. Tugasnya, amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya. Untuk gambar ini bisa kalian foto. Setelah itu kalian tempel di buku kalian. Tidak perlu dicetak. Bisa kalian menggunakan editor foto pada HP kalian. Selanjutnya kalian tulis cara penyerbukannya. Seperti yang saya beritahukan tadi, cara penyerbukannya seperti ini. Mulai dari serbuk sari yang terkena angin, atau bisa juga dengan bantuan hewan, lalu menempel pada kepala putik. Untuk gambar bagian bunga, sekali lagi saya ingatkan, tidak perlu digambar atau dicetak, cukup kalian foto bunganya. Setelah itu kalian tempelkan pada lembar jawaban kalian menggunakan editor foto ketika kalian mengirimkan tugas kepada saya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Selanjutnya, gambar ini adalah bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas yang bagian putih ini. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Selanjutnya, gambar pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas ini. Saya kira untuk beberapa contoh tumbuhan ini itu berada pada sekeliling rumah kalian. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif.
Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Makhluk hidup tumbuhan berasal dari induknya. Sekarang amati gambar berikut ini. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber. Bisa kalian browsing ya. Ini adalah tanaman wortel. Tugas yang kedua, nah, carilah nama tanaman 1, 2, 3, 4, 5 ya, paling banyak 5, paling sedikit 3. Tentukan cara perkembangbiakannya. Setelah itu berikan keterangan. Contoh, nama tanaman yang ada di sekitarmu. Saya ambil contoh pisang. Cara berkembang biak dengan tunas. Nah, ini anak atau tunasnya ini bisa dipotong lalu ditanam. Itu perkembangbiakan secara vegetatif. Setelah itu, tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru, jadi menghasilkan tumbuhan baru. Itu kalau tumbuhan, kalau hewan menghasilkan hewan baru. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya untuk mempertahankan keturunannya. Perkembangbiakan yang pertama adalah secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau penyerbukan. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan yang berbiji, contoh padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan yang kedua adalah secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan ada yang buatan, contohnya spora, tunas, umbi, rizoma atau rimpang, stolon atau geragi, stek, cangkok, dan okulasi. Nah, untuk cangkok, stek, dan okulasi ini ada dua macam, secara generatif dan vegetatif. Penyerbukan. Apakah itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan pada putik, yaitu sel kelamin betina. Ini contohnya, maaf, ini gambarnya. Pada A di sini itu adalah serbuk sari. Terus karena bantuan angin atau hewan, serbuk sarinya menempel pada kepala putik, itu disebut penyerbukan. Di sini, ini juga bisa. Ini yang dalam satu tanaman, ini antar tanaman. Nah, penyerbukan sendiri artinya terjadi pada satu tumbuhan saja. Serbuk sarinya tumbuhan ini menempel pada kepala putiknya sendiri. Ini ada juga penyerbukan secara silang, yaitu pada dua tumbuhan yang berbeda. Sedangkan penyerbukan tetangga itu bisa dalam satu tanaman ada dua bunga, itu namanya penyerbukan tetangga. Ada juga penyerbukan bastard. Ini hanya namanya saja ya, karena penyerbukan terjadi bisa berbagai macam. Yang singkatnya, serbuk sari menempel pada kepala putik, itu disebut penyerbukan. Peristiwa penyerbukan, yang pertama, serbuk sari jatuh ke kepala putik. Yang kedua, serbuk sari tersebut masuk ke dalam ruang bakal biji yang berada di putik melalui buluh serbuk sari. Setelah itu, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan tersebut adalah zigot. Zigot inilah yang nantinya berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Nah, itu adalah alur penyerbukan.
terima kasih. Untuk materi hari ini sudah selesai. Ingat tugasnya tadi ada 2, segera dikerjakan. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.